kita masuk langsung ke penjelasan tentang Trinitas tadi. Maksudnya konteks dari mana sih Tritunggal itu? Ya. Kata Trinitas itu sebetulnya diawali dengan kata triados. Siapa yang menyetuskan ini? Yaitu Bapak Gereja Theophilus yang bernama Theophilus dari Antioquia yang hidup pada tahun 170 Masehi. Bapak Gereja ini ya, dari Antioquia. Dari garis mata rantai Rasul Petrus. Karena Rasul Petrus ada Evodius, ada Ignatius ya, kemudian sampai Theophilus. Theophilus itu yang ketujuh pengganti Rasul Petrus. Dikatakan di sini tis triados tu theo. K itu logo aftu. Kitis Sophias aftu. Artinya triados atau trinitas ya. Terjemahkan trinitas. Allah dan firman-Nya dan kebijaksanaannya. Nah, nanti kita apa namanya? Lihat ya, kebijaksanaannya ini apa. Nah, ini ada dalam buku Autolicum, buku yang kedua. Nah, ketika Bapak Gereja Theophilus ini menuliskannya. Kemudian istilah Yunani ini diteruskan, diterima oleh siapa? Tertullianus. Di dalam bahasa Latin, una substantia tres personae, distinction non divisi, discreti non separati. Artinya satu substance, satu hakikat, satu esensi di dalam 3 person. Nah, Bapak Gereja Theophilus belum menjelaskan, hanya menjelaskan mia usia. Ya, ini saya tidak mencantumkan ya, maaf ya. Mia usia, tres hipostasis, gitu, saudara-saudara. Jadi satu usia dalam bahasa Yunani, satu esensi dalam 3 hipostasis. Nah, kita nanti akan menguak apa sih kata hipostasis dalam bahasa Yunani. Nah, Tertullianus menulis dalam bahasa Latin, menjelaskan melanjutkan kalimat dari Bapak Theophilus, satu substance, satu hakikat dalam 3 person. Nah, kita jangan apa ya? Jangan melihat persona dalam kacamata modern juga. Person dimaksud dalam artian adalah bukan terpisah seperti kita, saya, Arumi, Pak Zepanya, bukan seperti itu. Ya. Bapak-bapak gereja tidak memahami kata person maupun hipostasis, tidak memahami secara psikologis yang terpisah, tidak, tetapi secara metafisik, personality maksudnya. Ya. Kalau di dalam gereja itu kita mengenal namanya keesaan dalam relasi. Jadi pemahaman tentang Tritunggal, pemahaman tentang keesaan Allah itu pemahaman tentang keesaan dalam apa? Dalam relasi. Ya, relasi antara apa? Antara Allah dengan firman-Nya, dengan rohnya. Itu memiliki relasi, memiliki hubungan. Nah, itu nanti sebetulnya panjang pembahasan ini, tapi saya singkat saja ya, supaya saudara-saudara mengerti. Nah, ini kata hipostasis bentuk tunggal, yang artinya memiliki 3 arti, saudara-saudara sebetulnya. Yang pertama karakteristik, yang kedua duduk permasalahan, yang ketiga dogma. Beda kan? Ya. Kalau kita pecah hipostasis itu, yang pertama ada hipo, artinya di bawah. Yang kedua stasis, berdiri, eksistensi, keberadaan, ya, atau sengketa. Nah, kata hipostasis ini bisa kita jumpai di dalam Ibrani pasal 1 dan Ibrani pasal 11. Case, karaktertis, hipostasios dalam bentuk jamak, aftu. Kemudian yang dalam bahasa Ibrani pasal 11, estende pistis, elpizomenon, hipostasis. Kemudian hipostasis dalam bentuk jamak, seis. Lalu ada tadi saya sebutkan miausia, bukan monousia. Kalau monousia itu tidak berarti ya, tidak memiliki arti apa-apa. Tetapi miausia tres hipostasis. Nah, kata usia ini menjadi hakikat yang kemudian menjadi bahasa Arab dat. Dat ini jangan dikacaukan dengan zat cair, zat padat, zat gas, ya bukan. Dat itu hakikat esensi. Jadi hipostasis itu adalah realita konkret. Kalau dihubungkan dengan kalimat mengenai Tritunggal tadi. Nah, kata hipostasis ini kan sudah digunakan oleh Bapak Gereja Theophilus tadi, yang artinya mengenai
eksistensi. Jadi satu hakikat dalam 3 realita konkret, ya. Jadi hipostasis itu berbicara realita konkret bahwa artinya bahwa firman Allah itu betul-betul eksis gitu loh. Makanya kenapa firman Allah itu realita konkret firman Allah itu hipostasis sang firman itu dapat menjadi apa? Dapat menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita nanti akan membahas juga mengenai hubungan antara Allah, firman dan rohnya. Ada pembahasan tersendiri, tapi saya hanya menjelaskan mengenai kata hipostasis ini karena sangat panjang sekali, ya. Selanjutnya, jadi hipostasis itu adalah realita konkret, ya. Kemudian oleh bapak-bapak gereja tadi, Theophilus, ya, dipahami secara apa yang membedakan dalam diri Allah. Yang Esa tadi, antara Allah dan firman dan rohnya yang tidak pernah terpisahkan dalam keadaan apapun. Oleh karena itu dikembalikan kepada perumusan era klasik. Nah, kita ingat ya bahwa kita harus mengembalikan kepada era klasik, bukan era modern. Persone, Bapa adalah wujud Allah atau keberadaan Allah, merupakan sumber dari segala sesuatu. Jelas, 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6. Bapa merupakan sumber dari segala sesuatu. Sumber apa? Sumber firman dan rohnya. Firman keluar dari Allah. Roh keluar dari Allah. Hipostasis Bapa tidak diperanakan oleh siapapun. Agenetos. Allah yang Esa itu dipersonifikasikan sebagai Bapa. Yang di dalamnya ada anak, yaitu siapa? Firman. Yang dilahirkan sebagai penyataan diri Allah itu sendiri, penyataan dirinya sendiri, dan sebagai tajali Allah di dalam dirinya. Jadi Allah ini mewahyukan dirinya sendiri, melihat dirinya sendiri melalui siapa? Firman tadi. Kalau saudara tidak mengerti, telan saja. Karena ya saudara tetap masuk surga. Tenang aja, kalau belum paham ini tetap masuk surga. Telan saja dulu pokoknya, ya. Yang dilahirkan sebagai penyataan dirinya, ya sudah, ya, di dalam dirinya sendiri, sehingga Allah dapat mengenai dirinya sendiri dalam firman-Nya atau gambar Allah. Dan firman memiliki hipostasisnya sendiri. Nah, jadi firman yang dalam diri Allah ini bukan seperti kata-kata kita yang keluar. Berbeda, ya. Kata-kata kita yang keluar itu tidak memiliki kuasa apapun, hanya sebatas suara saja. Tidak bisa menciptakan, tidak bisa. Tapi berbeda dengan firman Allah yang ada dalam diri Allah. Karena firman Allah yang ada di dalam diri Allah ini memiliki hipostasis, memiliki hidup pada dirinya sendiri. Jelas dalam 1 Yohanes pasal 1 itu ada kalimat firman yang hidup. Nah, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 26 hipostasis sendiri. Yang dapat dikasih oleh siapa? Oleh Bapa. Dalam Yohanes pasal 17. Roh Kudus juga tinggal di dalam diri Allah. Kita bisa melihat 1 Korintus pasal 2 dan lain sebagainya, Yohanes pasal 15. Prinsip Roh Kudus itu apa? Prinsip hidup dan kuasa Allah. Ciri khas keluar dari Bapa mencurahkan kasih kepada siapa? Kepada firman. Terjadi gerak lingkar kasih. Jadi di dalam diri Allah itu terjadi apa? Gerak lingkar kasih yang tanpa henti di dalam diri Allah, dan masing-masing keluarnya itu tetap berada di dalam diri Allah. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Jadi keluarnya firman, keluarnya roh Allah itu tidak berbicara seperti saya keluar dari ruangan saya, tidak. Ya. Jangan bagaimana Pak, saya tidak bisa memahami. Tidak bisa kita pahami. Tetapi sejauh Allah menyatakan diri di dalam kitab suci kita, makanya Tuhan Yesus itu datang untuk apa? Untuk menyingkapkan misteri ilahi Allah itu sendiri. Jelas ini, ya, bahwa firman Allah keluar dari Bapa. Dari mana? Yohanes pasal 8 ayat 42. Jikalau Allah adalah Bapamu, engkau akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ketika Yesus mengatakan aku keluar dari Allah, itu tidak berbicara pada aspek kemanusiaannya, sebab aspek kemanusiaannya itu lahir dari Bunda Maria. Clear ya, jelas ya. Tetapi apa yang keluar dari Allah? Yaitu hakikatnya yang sebagai firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Jelas ya. Kemudian roh itu keluar dari Allah itu sendiri. Oke? Nah, di dalam tulisan Tertullianus, ketika dia menghadapi Eugene Praxeas, seorang modalis atau patripasian yang begitu mengidentifikasikan Bapa dengan Putra,
Sehingga menurutnya Bapa sendiri yang turun ke dalam perawan Maria. Dirinya lahir darinya, dirinya menderita, memang dirinya Yesus Kristus. Nah, oneness ini seperti ini, saudara-saudara. Memaham, tidak bisa membedakan antara Bapa dengan Yesus. Bapa disalibkan, Bapa itu lahir, tidak bisa. Ya, ini sudah ditentang oleh bapak-bapak gereja. Makanya kita kenapa memahami, kita mempelajari tentang sejarah gereja. Supaya kita tahu bahwa ada pemahaman, pemikiran-pemikiran yang di luar kekristenan yang sudah ditentang oleh bapak-bapak gereja. Tertullianus mengatakan, Trinitas Unius Divinitas, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Tres Unius Substanti et Unius Status et Unius Potestatis. Putra adalah dari substansi Bapa, ya, roh berasal dari Bapa melalui anak. Jadi Tertullian menyatakan, saya selalu menegaskan bahwa ada satu substansi dalam tiga persona, ya kan, seperti apa yang katakan tadi. Ia menempatkan hubungan Bapa, Anak, dan Parakletos atau Roh Kudus sebagai connexus patris dalam filio, et filii dalam parakleto, tres efficit coherentes, alterum e altero, qui tres unum san non uset. Nah, ini tulisan Tertullianus ketika menghadapi adversus praxeas, ya. Tulisannya, judul bukunya itu adversus praxeas, melawan praxeas. Ini saya punya bukunya. Ya, patrologi. Ini ada lengkap, saudara-saudara. Patrologi, saudara, kalau jadi Kristen harus lengkap, ya, karena data itu yang berbicara. Ya. Kemudian dia berkata tentang logos, bahwa dia adalah lain daripada Bapa dalam arti pribadi, bukan substansi, untuk kekhasan, bukan untuk pembagian. Ini tulisannya Tertullianus. Istilah person juga diterapkan pada Roh Kudus juga, yang oleh Tertullian disebut orang ketiga, maksudnya pribadi ketiga, ya. Sekarang Roh memang adalah yang ketiga dari Allah dan Putra, seperti buah tunas ketiga dari akarnya, atau seperti saluran irigasi yang keluar dari sungai adalah ketiga dari mata air, atau seperti puncak balok ketiga dari matahari. Tidak ada bagaimanapun yang asing dari sumber aslinya, dari mana ia memperoleh dirinya sendiri. Jadi Tertullianus ini begitu menegaskan hubungan, ya, hubungan yang ada dalam diri Allah itu sendiri. Nah, lalu kita pernah ditanya oleh orang di luar iman Kristen, Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, misalkan. Lalu di mana bapak-bapak gereja yang mengatakan adanya Tritunggal? Kita bisa lihat di sini, saudara. Bapak-bapak gereja dari abad pertama sampai abad kedua itu sudah meyakini tentang konsep Tritunggal ini, gitu loh maksudnya. Bukan yang disalahkan, jangan menyalahkan judulnya, bukan, jangan, ya. Tetapi apa yang ada dalam konsep Tritunggal itu Bapak Gereja sudah mengalami, sudah menghidupi, ya, sejak awal pada abad pertama. Kita bisa lihat di dalam tulisannya Santo Clement dari Roma, ya. Bukankah kita semua satu Allah dan satu Kristus? Apakah tidak ada satu roh kasih karunia yang dicurahkan ke atas kita? Dan bukankah kita satu panggilan di dalam Kristus? Nah, jelas kan? Ini namanya Apostolic Father, saudara-saudara. Ya, Apostolic Father saya. Apostolic Father ini tulisan dari bapak-bapak gereja, murid dari para rasul. Jadi para rasul itu punya penerus, punya pengganti. Jadi gereja itu tidak blank gitu saja. Kemudian muncul reformasi abad ke-16, abad ke-19, tidak seperti itu. Tetapi para rasul memiliki pengganti penerus yang mata rantai-nya masih bisa kita lacak sampai hari ini. Ya, misalkan Clement ini sudah disebutkan di dalam Tesalonika atau Filemon, ya, atau Titus. Itu Clement, ya, ini Santo Clement dari Roma ini. Ya, ini Apostolic Father bahasa Yunani berdampingan dengan bahasa Inggris. Ya.
Nah, Santo Clement. Ini Santo Clement abad pertama. Kemudian satu lagi Santo Polikarpus. Siapa ini, Pak? Santo Polikarpus. Santo Polikarpus itu murid dari Rasul Yohanes. Ya, kalau ditanya, saya lebih percaya Santo Polikarpus dong, murid langsung dari Rasul Yohanes dong, daripada orang yang sekarang mengatakan, saya langsung dari Roh Kudus untuk menyatakan firman Tuhan. Jadi tidak bisa seperti itu. Lah kamu dari mana? Kan begitu pola pikirnya, ya. Makanya kekristenan itu apa ya? Kaya akan sejarah, saudara-saudara. Warisan kita itu banyak sekali. Ya, Polikarpus itu murid dari Rasul Yohanes langsung. Tidak hanya Polikarpus. Yohanes memiliki murid juga namanya Papias juga. Tetapi ini tulisan saya kutip dari tulisannya Santo Polikarpus dari Smyrna. Oleh karena itu, aku juga memujimu. Jadi ketika Polikarpus ini hendak meninggal, dia berdoa. Ketika dia dibakar, ya, hendak dibakar hidup-hidup. Jadi meninggalnya Polikarpus ini dibakar secara hidup-hidup. Keji sekali zaman abad pertama ini. Ya, oleh karena itu juga aku memujimu untuk segala sesuatu. Aku memberkatimu, aku memuliakanmu bersama dengan siapa? Yesus Kristus yang kekal dan surgawi, putramu yang terkasih. Putramu siapa? Putranya siapa? Ya putranya Bapa. Yang dengannya bagimu dan Roh Kudus menjadi kemuliaan baik sekarang sampai sepanjang masa. Amin. Jelas, saudara-saudara ya. Polikarpus, Clement mempercayai tentang adanya Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Allah, Firman dan Rohnya. Sekalipun mereka belum mengenal judul tentang Tritunggalan, ya, tetapi konsep-konsepnya sudah dikenal pada abad pertama. Selanjutnya, selain Polikarpus ada Ignatius. Lalu siapa ini Ignatius? Tidak ada dalam Alkitab, Pak. Tidak sah. Seringkali kan kita begitu. Banyak di luar sana yang mengatakan begitu. Tidak sah di luar Alkitab. Lah ini Ignatius ini muridnya Rasul Petrus sama Rasul Yohanes. Terus bagaimana? Apakah kita tidak percaya? Ayo. Memang Ignatius tidak ada di dalam Alkitab, ya. Tetapi kita bisa cek di dalam yang namanya Apostolic Father tadi. Itu termasuk tradisi. Jadi gereja itu memiliki dua tradisi. Tradisi lisan dan tradisi tertulis. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 15 kan jelas Paulus mengatakan, ya, kita berpegang teguhlah kepada ajaran yang secara tradisi lisan dan ajaran secara tradisi yang tertulis. Nah, ini merupakan hasil dari tradisi lisan yang datanya di luar Alkitab, di luar kanonisasi Alkitab. Tetapi itu tetap dipercayai sebagai tulisan dari salah satu tulisan dari mata rantai Rasul, karena Ignatius itu murid dari Rasul Petrus. Ini jelas. Katakan dia yang diperanakkan oleh Bapa, maksudnya Yesus atau firman Allah, sebelum permulaan waktu, adalah Allah Sang Sabda, kan jelas ya, Putra Tunggal, dan tetap sama untuk selama-lamanya. Firman Allah itu tidak diawali oleh waktu. Kita ini diawali oleh waktu. Kita diciptakan. Jadi ciptaan itu diawali oleh waktu, ya. Tapi firman yang menciptakan segala sesuatu tidak diawali oleh waktu. Justru firman-lah yang mengawali segala sesuatu, gitu loh. Ya. Ini keyakinan Bapak-bapak gereja menghidupi iman Kristen sejak abad pertama, ya. Ini data ini bahwa konsep Tritunggal sudah ada pada abad pertama sampai abad kedua. Selanjutnya Irenaeus. Waduh, siapa lagi Pak ini Irenaeus? Ada Ignatius, Polikarpus. Irenaeus adalah murid dari Polikarpus tadi. Yohanes memiliki murid namanya Polikarpus. Polikarpus memiliki murid namanya Irenaeus. Irenaeus memiliki murid namanya Hippolytus. Sampai sekarang. Lengkap, saudara-saudara. Ya, kalau kita belajar yang namanya studi patristik, sejarah gereja itu lengkap, ya. Nah, Irenaeus mengatakan putra Allah, Yesus Kristus Tuhan kita yang olehnya segala sesuatu ada, dan dalam masa kekekalan yang berhubungan dengannya, yang melaluinya putra Allah menjadi manusia, dan kepercayaan yang teguh dalam roh Allah, yang memperlengkapi kita dengan pengetahuan tentang kebenaran. Jadi clear, sepakat ya, dari abad pertama sampai abad kedua, sampai abad ketiga, dan seterusnya sampai bapak-bapak konsili, tetap
Tritunggal yang berbicara tentang keesaan Allah itu sudah dihidupi oleh komunitas orang-orang percaya, komunitas Kristen. Oke, selanjutnya. Nah, ini tulisan Irenaeus juga lagi ya. Sebagaimana telah ditunjukkan dengan jelas bahwa sabda yang pada mulanya ada bersama Allah, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, yang juga selalu hadir bersama umat manusia pada akhir zaman ini menurut waktu yang ditentukan oleh Bapa, dipersatukan dengan karyanya sendiri, karena aku telah menunjukkan bahwa anak Allah pada waktu itu tidak baru diadakan, maksudnya tidak diawali oleh waktu, bersama dengan Bapa sejak awal, sejak kekekalan. Tetapi ketika dia berinkarnasi dan menjadi manusia, dia melalui garis umat manusia masuk di dalam dunia manusia dan melengkapi kita dengan cara yang singkat dan menyeluruh dengan keselamatan, agar apa yang telah hilang dalam diri Adam, yaitu manusia pertama, menjadi menurut gambar dan rupa Allah, supaya kita pulih di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Ya, maksudnya Adam yang manusia pertama tadi sudah rusak karena kejatuhan, tetapi karena firman Allah menjadi manusia, yaitu Yesus, untuk mengembalikan kodrat kemanusiaan kita ini yang diciptakan mula-mula, ya, menjadi apa? Sesuai dengan gambar dan rupa Allah tadi melalui Yesus Kristus. Jadi kalau orang yang menolak bapak-bapak gereja, ya kebangetan, saudara-saudara. Kalau dalam bahasa Jawanya kebacut, ya. Bapak-bapak gereja berbicara seperti ini. Ini kan sesuai dengan iman Kristen, tidak bertentangan dengan iman Kristen. Ya, firman Allah yang kekal tidak diawali oleh waktu. Nah, ini kita catat ya. Kemudian, nah tadi tulisan dari Theophilus ini, tulisannya dari buku Autolicum. Trinitas Allah firman-Nya dan hikmatnya. Nah, saudara bisa lihat di sini ada kata Trinity ya. Ini mana ya? Ini atasnya. Of the Trinity of God and His Word and His wisdom. Wisdom memiliki apa? Ada catatan kakinya di bawah, kita bisa lihat. Ini ketiga ya. Nah, wisdom, His wisdom ini diberikan keterangan ya. Here assigned to the Holy Spirit. Jadi kebijaksanaan itu adalah Roh Kudus. Ya, dalam catatan kaki buku ini jelas sekali bahwa Trinitas betul-betul hakul tauhid, ya, karena Allah dan firman dan rohnya tidak dapat dipisahkan. Maka kecillah orang-orang yang memisahkan Allah dengan firman dengan roh. Nah, penegasan tentang Roh Kudus ada dalam catatan kaki ini, sudah saya sebutkan tadi. Oke. Clear? Nah, ada saudara-saudara dalam Targum ya. Jadi ada sebuah pemikiran, kita juga pernah disalahpahami juga, bahwa ide tentang logos yang ada di dalam Injil Yohanes ya, dalam ini Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama bahasa Ibrani ya. Terbitan Koren Yerusalem Bible. Tebal sekali ya, tetapi ini tanahnya Yahudi, versi Yahudi. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, jelas dikatakan ada logos kan dalam ayat pertama itu. Nah, kita sering disalahpahami bahwa logos dalam Injil Yohanes ini tidak berasal dari Perjanjian Lama, tetapi dari ide filsuf Yunani, Helenis tadi, seperti Plato ya. Pengaruh ya ini justru berakar dari Targum Perjanjian Lama, bukan pengaruh dari Helenis Yunani. Nah, dari mana? Targum itu adalah terjemahan bahasa Aramaik. Saya ulangi lagi. Perjanjian Lama, orang Yahudi, mereka punya terjemahan yang namanya Targum. Targum itu ditulis dalam bahasa Aramaik. Karena Perjanjian Lama kita atau tanah ini itu ditulis dalam bahasa Ibrani.
Dan mereka orang Yahudi memiliki targum dalam bahasa Aramaik yang kata Yod Bevavi diterjemahkan di dalam bahasa Aramaik dengan apa? Dengan memra. Memra itu artinya firman Allah dalam bahasa Aramaik ya. Kejadian contohnya ya, Kejadian pasal 31 ayat yang ke-24. Dalam terjemahan LAI TB, terjemahan baru, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban ya. Kita tahu kisah ini ya. Dan lain sebagainya. Saudara bisa membaca sendiri. Orang Aram itu serta berbilang kepadanya. Di dalam targum Aramaik, ini targum orang Yahudi sendiri ya, bukan orang Kristen ya. Itu sudah dikenal yang namanya memra. We'ata memra min kedem alaha luat laban arama'a bihalma dilayla. Artinya, maka datanglah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, Tuhan, melalui mimpi Laban. Coba, saudara simak ini. Ya, perhatikan. Firman Allah yang bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah. Sama enggak dengan perjanjian baru, Injil Yohanes? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu bukan berasal dari filsuf Yunani, bukan berasal dari pemahaman Plato dan lain sebagainya, Plato, Plotinus, Philo dari Alexandria, tidak. Tetapi justru berasal dari orang Yahudi sendiri, Targum Aramaik, namanya Targum Onkelos. Ya, ini, saudara bisa ingat ini ya, bahwa logos bukan berasal dari pemikiran Helenis Yunani, filsuf orang-orang yang tidak. Memra min kedem Allah. Selanjutnya, lagi, dalam Kejadian pasal 24 juga begitu. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan empunya bumi. Dalam Targum, we akayim alat bimimra di alaha disimaya we alaha ar'a. Kemudian pasal 19, lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Menjumpai Allah diterjemahkan dalam Targum menjadi we afek Moshe yat amalil katmut memra de Allah. Bayangkan, sudah diterjemahkan oleh orang Yahudi memra de Allah. Jadi firman Allah yang bersama-sama dengan Allah punyanya yang ditulis oleh Rasul Yohanes bukan dari Yunani atau filsuf Yunani ya, jelas sekali. In arche en Holocaust, Ketheos in Holocaust, Holocaust in prostonteon, Ketheos in Holocaust ya, itu bahasa Yunaninya. Fil badi'il kana kalimah wal kalimatu kana 'indallah wa kana kalimatullah. Nah, kalau dalam gereja timur, gereja Koptik, gereja Syria itu dilantunkan Injil, pembacaan kitab suci itu. Fil bad'i kana kalimatu wal kalimatu kana 'indallah wa kana kalimatullah. Seperti itu ya. Jelas ya, clear ya ini dari Targum dikatakan memra de Allah. Oke. Selanjutnya sekali lagi, Bapa tidak berarti Allah berjenis kelamin. Tetapi makna kias di mana Allah sebagai Bapa menjadi sumber dari segala sesuatu, sesuai dengan kartu Korintus tadi. Di dalam Bapa itu ada anak, yaitu firman Allah, yang berada di dalam diri Allah. Jadi firman itu tidak di luar diri Allah, tetapi berada di dalam diri Allah. Ya, dalam diri Allah itu sendiri. Bisa dianalogikan seperti ini, saudara. Mungkin ini analogi yang kurang tepat ya, tetapi supaya saudara-saudara bisa memahami. Seperti saya punya apa? Punya logik, punya pikiran. Sehingga ketika saya memiliki pikiran, saya bisa mengucapkan kata-kata, saya bisa mengekspresikan diri saya melalui apa? Melalui kata-kata yang keluar dari diri saya. Nah, berada di dalam diri saya kan? Nah, ketika pikiran saya atau firman saya yang keluar dari diri saya, tanpa meninggalkan diri saya. Jadi ketika pikiran saya keluar dari diri saya, maka saya tidak bisu. Ketika saya sudah bersuara A, kemudian saya tidak bisa ngomong lagi. Nah, ya, tidak mungkin seperti itu. Begitupun juga Allah, firman Allah yang ada di dalam diri Allah.
Kalau dikatakan di dalam, ya tentu hanya satu. Anak itulah yang menyatakan Bapa. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal yang dipangkuan Bapa, monogenes patros. Dialah yang menyatakannya. Dan Roh Kudus, yaitu Roh Allah itu sendiri sebagai apa? Sebagai hayatullah, hidup dan kuasa diri Allah yang berada juga di dalam diri Bapa. Nah, konsekuensi logis seperti saya satu tadi memiliki pikiran, konsekuensi logis saya hidup. Nah, kalau saya hidup, tentu saya memiliki roh, kan begitu. Nah, begitu pun juga Allah memiliki Roh Kudus yang ada dalam dirinya, sehingga dia memiliki hidup, ya, karena Roh Kudus itu prinsip hidup Allah itu sendiri. Sekalipun tidak persis sama ya, karena kita bukan Allah. Jadi supaya analogi ini bisa menggambarkan ya bagaimana memahami tentang Allah itu sendiri. Jadi Tritunggal tetaplah tauhid. Ini apa Pak? Kok Arab semua? Ini adalah kanun al-iman. Apa itu kanun al-iman? Kanun al-iman itu pengakuan iman Nikea. Ya, mungkin ada beberapa saudara yang belum mengerti apa itu pengakuan iman. Nah, pengakuan iman itu kalau saudara tahu pengakuan iman rasuli, itu. Tetapi perbedaannya adalah iman rasuli itu singkat, ya. Tetapi kalau iman Nikea, Konstantinopel tahun 325 Masehi, itu lebih lengkap, lebih rinci, ya. Di sini dikatakan nu'minu bi'illahin wahid, ya. Allahul abi. Nah, dikatakan di sini. Wa Robun wahid Yesus al-Masih Ibnullah, putra Allah yang tunggal, dan seterusnya. Nah, ini adalah terjemahnya ya, Symbolum Nicenum Constantinopolitanum bahasa Latin. Ini kalau saudara-saudara belum memahami isi dari iman Nikea ini ya, kami percaya kepada satu-satunya Allah, Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi ya. Hampir sama dengan iman Rasul, tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Ini. Kami percaya kepada satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Ya. Maulud minal abi, kobaklah kulit duhur. Dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Terang dari terang, nur min nur, Allah sejati dari Allah sejati. Ini perbedaannya. Kalau dalam iman Rasul tidak ada. Hak min hak, dilahirkan tidak diciptakan. Satu hakikat dengan Bapa dalam wujudnya. Nah, dan seterusnya, kemudian hampir sama ya ini, dan bangkit pada hari ketiga, sesuatu yang kita puji naik ke surga dan lain sebagainya. Kami percaya kepada Roh Kudus Tuhan Sang Pemberi hidup yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui perantara para nabi. Sampai seterusnya kami percaya kepada gereja yang satu, kudus, katolik maksudnya universal, dan apostolik yang bersifat rasulia. Ini isi dari pengakuan iman Nikea. Jadi ini adalah salah satu bisa dikatakan sebagai syahadatnya orang Kristen. Ya, ini syahadatnya orang Kristen. Kita punya syahadat, jelas ya, satu Allah siapa Bapa, satu Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup. Lengkap ya. Tetap kita jangan khawatir, jangan insecure lagi ya kalau sudah mendengar ini ya.